perempuan standar tinggi itu suaminya Fir'aun. Kalau standar tinggi suaminya keren. Itu kan ujian, bukan suami. Kalian tahu siapa suaminya Asia? Asia itu gak nikah di bumi, dia hanya diuji sama Fir'aun. Dia nikahnya di surga. Ulama ikhtilaf, tapi saya gak akan menyebut siapa. Yang jelas di surga Asia itu nanti suaminya Nabi. Dan Nabi yang mana? Mungkin Nabi Yusuf. Mungkin Nabi yang belum sempat menikah tapi udah wafat, yaitu Nabi Yahya, yang dibunuh gara-gara menolak cinta seorang putri raja. Gara-gara putri raja itu tidak mau menerima ajaran Nabi Yahya, terus ditolak cintanya. Padahal kalau dia terima cintanya, mungkin Yahya jadi raja, mendapatkan kekuasaan, harta yang sangat banyak, putrinya juga cantik. Ditolak gara-gara dia kufur kepada Allah. Akhirnya gara-gara patah hati, si putri raja ini memesan kepala Yahya sebagai hadiah ulang tahun. Ketika Nabi Yahya sedang sujud, dipenggal kepala Nabi Yahya sama Bani Israel. Selain ayahnya digergaji, dibelah, anaknya dipenggal. Itu di antara dua nabi yang pernah dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Ada banyak nabi yang dibunuh sama mereka. Jadi kalau anak-anak di Gaza dibunuh sama mereka itu nggak ada apa-apa. Nabi aja dibunuh kok. Bukan anak kecil, nabi dibunuh. Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Artinya sebagian besar ulama berpendapat Asia itu adalah istrinya seorang nabi kelak di surga. Dia akan menikah di surga, tidak di dunia. Jadi tetap dikasih pasangan dengan high value person. Bisa jadi Nabi Yahya, bisa jadi Nabi Yusuf, bisa jadi siapa? Allahu a'lam. Yang jelas para nabi kan jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Yang wajib kita kenal 25. Bahkan Nabi Khidir kan masuk dalam 25 kan. Karena Nabi Khidir juga terkenal, Nabi Daniel juga terkenal. Nabi Daniel yang bisa menahan matahari nggak terbenam. Matahari mau terbenam? Nggak boleh terbenam dulu. Kenapa? Belum sholat asar. Gara-gara apa belum sholat asar? Gara-gara perang. Lagi berdakwah, lagi berperangan, saking sibuknya nggak sempat sholat asar. Udah mau terbenam, mau maghrib, ditahan dengan izin Allah supaya sholat asar dulu. Begitu beres sholat asar baru berangkat. Ini Nabi Daniel yang kita jauh dengan juga. Ada Nabi Syama'ul yang kita kenal dengan istilah Samson. Nabi Syama'ul yang sangat kuat, perkasa. Kita mengenalnya dengan istilah Samson dan Dalila. Padahal Samson itu adalah Syama'ul. 124.000 nabi. Allah alam siapa di antara mereka? Yang jelas Asia itu bukan istri Fir'aun. Fir'aun itu cuma ujian dalam kehidupan pribadi Asia selama di dunia. Tapi kan kita hidup bukan cuma sekali. Kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi gak bisa kita menyimpulkan Asia kurang beruntung gara-gara dia terlalu high standard, malah diujinya dengan Fir'aun. Enggak. Maryam juga meninggal gak punya pasangan. Siapa nanti suaminya? Allahu a'lam, para anbiya. Khadijah, karena dia high value woman, walaupun 2 kali menikah, 2 kali gagal, yang pertama meninggal, yang kedua bercerai, tapi dia tetap menjaga kehormatan. Gak pernah Khadijah jadi janda yang membuat masalah. Semua cowok-cowok di kota Mekah tuh jadi kayak GR gara-gara nikah Khadijah, velocity misalnya. Gak ada yang kegeeran gara-gara Khadijah chatnya terlalu intimate, gak ada. Dijaga sama Khadijah. Tapi pas usia beliau 40 tahun, yang secara logika cewek 40 tahun itu udah susah, udah dapat pasangan, ternyata justru pasangannya lebih muda 15 tahun daripada beliau. Udahlah pasangan yang sempurna, pemimpin para nabi, good looking, act of service, soft spoken. Akhir lagi nikah dikasih mahar sama nabi 10 miliar. Gara-gara apa? High standard woman atau high value woman. Ini pesan pertama teman-teman. Jadi kita bersyariat, kita beribadah kepada Allah itu karena kita punya standar dalam kita. Kita bukan orang yang sembarangan. Itu bedanya muslimah sama yang bukan muslimah. Kalian punya standar. Orang lain mungkin standarnya beda. Mungkin standar mereka materi, standar mereka kesenangan. Asal bisa bersenang-senang, udahlah hasilkan. Asal bisa kaya, mungkin dia kaya, mau dia umurnya 80 tahun, mungkin kaya raya gitu. Itu kan standar orang-orang di luar sana ya. Sementara muslimah, standarnya bukan itu. Standarnya Allah, standarnya syariat.
Kalau dia orangnya solih, apalagi tajir. Alhamdulillah. Kalau dia orangnya solih dan tajir gitu ya. Kalau dia orangnya ganteng, good looking dan baik dan lembut dan segala macam, ya udah. Walaupun soal yang lainnya misalnya kayak hartanya atau apa, itu kan relatif. Intinya adalah nomor satu adalah solih atau solih. Itu standar. Untuk diri sendiri, syariat. Saya punya standar. Saya nggak mau pacaran, saya maunya ta'aruf. Dan ta'aruf itu bukan pacaran yang islami, karena dia nggak intimate. Dia benar-benar cari tahu tentang orang tersebut, bukan dekat. Ta'aruf itu nggak pernah dekat. Kalau ada yang bahasanya saya lagi ta'aruf terus dekat, saling chat, telepon malam-malam, bangunin tahajud dan segala macam, itu bukan ta'aruf, itu pacaran dengan modus islami. Padahal bukan ta'aruf. Sehingga kalau kalian memiliki standar value yang tinggi dalam hidup, Allah juga akan memperlakukan kalian dengan value-value yang tinggi, dengan standar-standar. Saya kenal beberapa orang temannya. Kita segeng lagi. Ada satu teman saya, cowok. Itu tuh kalau dia ada di tengah-tengah kita tuh jadi jaga sikap. Tadinya kita kan agak asal gitu, karena ngegeng kan dari sejak SMP udah bareng, SMA bareng. Jadi kalau kita udah lagi ngobrol tuh santai-santai aja, nggak usah terlalu jaring lah. Nggak ada ustad-ustadan di sini. Saya juga jadi nggak ustad kalau di sini, biasa aja. Jadi bercanda, ledekan, apalah, apa. Tapi begitu dia datang, kita jadi berubah suasananya. Jadi punya standar gitu. Jangan ngomong itu ada dia. Jangan ngerokok loh, ada dia. Tadinya teman saya ada yang ngerokok, walaupun saya nggak ngerokok, dia enak aja ngerokok di sini. Tapi begitu datang teman yang satu ini, yang sama-sama nggak ngerokok juga, dia jadi langsung matiin rokoknya. Padahal ada saya, dia masih ngerokok. Walaupun dia tahu saya nggak ngerokok, tapi begitu datang teman yang satu ini, dia matiin rokoknya. Kenapa? Gak enak ngerokok di depan dia. Kok di depan saya enak? Berarti kan standar saya nggak sebagus dia gitu. Gak enak kalau bercanda berlebihan, ketawa terbahak-bahak di depan dia. Kok di depan saya enak? Berarti itu setiap orang itu kan punya standar. Dan dia itu bukan jahil, dia tetap asik kok gitu. Dia tetap membaur kok sama kita. Dia gak galak kok sama kita, dia gak ngejudge kita kok gitu. Cuma memang secara personality dia itu punya standar. Sehingga kita tuh jadi ikut ke standar dia. Tiba-tiba kalau ada dia, kita jadi soleh. Kan ada orang kayak gitu kan, yang influence kan, yang mempengaruhi orang sekitarnya. Kalau ada dia, kita ikut jadi soleh. Ada dia, kita jadi tiba-tiba bukan muskal. Ada dia, tiba-tiba kita ngomongnya tentang ilmu, bukan lagi ngomongin tentang orang lain. Tadi ngomongin tentang film, tentang orang lain, tentang majikan, tentang apa. Sekarang tiba-tiba ngomongin ilmu, ngomongin tentang hal yang bagus gitu. Kenapa? Karena dia punya pengaruh itu. Sama kayak ada orang yang kalau kita dekat dia pasti ngomonginnya bisnis. Kan semua orang tuh ada topiknya kan. Ada orang kalau dekat dia enaknya ngomongin gosip. Ada orang yang kalau dekat dia enaknya ngomongin tentang makanan. Asal dia datang langsung keinget banyak makanan tuh. Ya ngomongin rawon lah, ngomongin asam-asam lah, garam asam lah, ngomongin terasi, ngomongin rujak cingur apa. Pokoknya kalau ada dia, keinget banyak sekali makanan. Karena standar dia standar makanan dan nyambung gitu. Tapi kalau sama dia ngomongin tentang misalnya kerjaan, gak nyaman, karena standarnya bukan kerja. Ada orang yang kalau ketemu dia, anaknya gosip, gosip artis, gosip pejabat, gosip tentang teman, ada aja bahan gosip. Jadi seru kalau ngomongin gosip, tapi kalau ngomongin kuliner, dia agak-agak kurang nyambung. Itu standar. Kira-kira, kalau kalian datang dalam sebuah perkumpulan, mereka akan nyaman ngomong apa sama kalian. Itulah diri kalian. Kalau kalian secara personal ketemu orang